Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Salwa Jamaan. Kali ini akan mempresentasikan tentang analisa dan tantangan manajemen sosial media pada perusahaan Gojek. Hari ini saya akan membahas tentang latar belakang Gojek, apa media sosial yang digunakan dalam menyebarkan informasi terkait Gojek, dan apa strategi pemasaran yang digunakan Gojek. Ide pendirian Gojek berasal dari riset kecil yang dilakukan Nadiem Makarim kepada para pengemudi ojek konvensional yang biasa ia tumpangi menuju ke kantor. Nadiem Makarim menemukan fakta bahwa pengemudi ojek lebih banyak menghabiskan waktu untuk mangkal atau menunggu tanpa kepastian adanya penumpang, sehingga para pengemudi ojek sering tidak mendapatkan penghasilan karena hal tersebut. Di sisi lain, penumpang yang membutuhkan jasa ojek sering kali tidak menemukan lokasi para pengemudi ojek di sekitar mereka, karena pangkalan ojek tidak selalu ada di setiap tempat. Usaha untuk menjembatani antara kebutuhan penumpang dan pengemudi ojek inilah yang menjadi awal konsep berdirinya Gojek. Memilih media sosial sebagai salah satu media penyampaian informasi, pastinya Gojek sudah mempertimbangkan sasaran seperti apa yang mereka targetkan untuk melakukan strategi pemasaran dan promosi, di mana hal ini dilakukan agar strategi pemasaran dapat tersampaikan dengan baik, sehingga jasa layanan dari transportasi online ini dapat dipergunakan dan dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat. Dalam mengembangkan popularitasnya, Gojek juga aktif menggunakan media sosial untuk semakin memperkenalkan dan menginformasikan setiap layanan apa saja yang dihadirkan oleh transportasi online ini. Media sosial yang digunakan seperti Instagram dan Twitter. Oleh karena hal ini dapat disimpulkan bahwa Gojek Indonesia sudah melakukan strategi promosi yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada target sasaran yang mereka targetkan. Berikut adalah contoh promosi lewat media sosial, yang di sebelah kiri ada lewat Twitter, lalu di sebelah kanan melalui Instagram. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan pemasar harus melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu kemudahan pemesanan melalui aplikasi di smartphone. Selain mengantar customer ke tempat tujuan, Gojek juga melayani antar barang, shopping, dan GoFood untuk membeli barang atau makanan. Lalu merek yang mudah diingat, pembayaran yang lebih mudah, harga jasa terjangkau, lalu mementingkan kualitas pelayanan. Lalu yang kedua ada weaknesses atau kelemahannya, yaitu aplikasi yang sering error, pengaman sistem operasi Android yang mudah dimodifikasi dan tidak aman, lalu penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu Gojek telah beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Lalu bermitra dengan pengendara Gojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Lalu kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi motor semakin tinggi. Yang terakhir, pola perilaku dan selera konsumen semakin berkembang terhadap transportasi online. Lalu yang keempat ada threat atau ancamannya, yaitu adanya kesamaan jaket yang berwarna hijau dan logo di helm yang hampir sama antara Gojek dan Grabbike yang dapat membingungkan customer. Yang kedua ada semakin banyaknya berdirinya usaha yang sejenis, lalu harga kompetitor yang kadang lebih murah. Lalu untuk strategi kekuatan dicampur peluang. Yang pertama ada pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam melayani customer. Lalu meningkatkan pasar di semua kalangan. Untuk strategi weaknesses dicampur opportunity yaitu penertiban driver dan memperbagus aplikasi yang sudah ada. Untuk strategi kekuatan dicampur ancaman bisa mengembangkan daya saing dan juga menetapkan tarif yang murah bagi customer. Untuk strategi kelemahan dicampur ancaman, kita bisa antisipasi dengan meningkatkan loyalitas karyawan dan meningkatkan hubungan baik dengan customer. Baik, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.